Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih ada dua air laut yang tidak bisa menyatu? Nah, kalau kita ngomongin soal dua air laut yang tidak bisa menyatu ini sangat impossible sekali ya teman-teman. Logikanya, apabila kita menuangkan susu ke dalam kopi saja, kedua elemen antara kopi dan susu tersebut akan menyatu. Sama halnya dengan dua air laut ini, tetapi kali ini kasusnya dua air laut ini tidak bisa menyatu teman-teman. Nah, kali ini aku akan bahas persoalan tersebut dalam pandangan harmonisasi sains dan juga agama. Sebelumnya aku akan jelasin dulu nih secara singkat ya teman-teman, apa itu harmonisasi sains dan agama. Harmonisasi sains dan agama adalah terikatnya antara hubungan ilmu pengetahuan dan kepercayaan serta keyakinan seseorang kepada Tuhan untuk mencapai tujuan yang selaras. Banyak yang beranggapan bahwa sains dan agama adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Jika dilihat dari nalarnya, sains bisa menjawab pertanyaan bagaimana, tetapi sains tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa. Misalnya, sains bisa menjawab pertanyaan bagaimana manusia dilahirkan, tetapi sains tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa manusia dilahirkan. Sedangkan agama bisa menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa manusia diciptakan. Nah, langsung saja kita ke studi kasus pembahasan antara dua air laut yang tidak bisa menyatu ini. Dalam pandangan sains, peristiwa tersebut dapat dilihat seperti sungai-sungai yang mengalir ke laut dan rasanya menjadi asin, sedangkan air sungainya tetap tawar. Menurut kajian ilmiah, laut mempunyai sifat fisika dan kimia yang tidak homogen. Nah, ketidakhomogenan ini yang menyebabkan laut bergerak dinamis. Proses yang memicu pergerakan ini sangat kompleks dan melibatkan tenaga dari luar seperti angin, rotasi bumi, topografi dasar laut, maupun hubungan satu sama lain antar laut. Distribusi kerapatan massa yang tergantung pada tingkat kegaraman, temperatur, dan tekanan udara juga mempunyai peranan yang sangat-sangat penting. Aliran arus permukaan yang hangat dari kawasan tropis mengalir melintasi khatulistiwa menuju lautan Atlantik Utara dan Laut Norwegia untuk kemudian mengalami pendinginan. Nah, akibat pendinginan ini terjadi peningkatan kerapatan massa dan laut bergerak ke bawah sebagai aliran arus bawah dan bergerak menuju lautan Atlantik Selatan, lautan Hindia, dan menuju ke lautan Pasifik. Nah, gerakan aliran arus bawah ini dikenal sebagai pola sirkulasi termohalin yang gerakannya sering diidentikan dengan pergerakan air, temperatur, dan sifat-sifat lainnya yang mencakup materi-materi di lautan. Apa yang digambarkan tadi adalah gambaran global mengenai pergerakan arus laut. Nah, dalam kenyataannya, pergerakan arus laut adalah lebih kompleks. Sebagai contoh adalah apa yang digambarkan oleh Jamil pada tahun 2004, yang menyebutkan bahwa di bawah garis khatulistiwa di lautan Pasifik, Atlantik, dan lautan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan arus permukaannya dan dikenal sebagai Pacific Equatorial Undercurrent atau disebut juga sebagai Cromwell Current. Nah, arus ini bergerak ke timur yang menentang arus Pacific South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Arus yang mempunyai ketebalan 150 meter dan panjang 402 km dan batas atasnya antara 42 sampai dengan 91 meter, selalu bergerak di bawah khatulistiwa. Air laut yang bergerak dalam aliran arus ini bergerak ke timur, menentang aliran arus ke barat, dan antar keduanya terdapat batas. Batas antara dua lautan ini tidak hanya sebatas wilayah yang disebutkan di atas, tetapi juga ditemui di Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara Maroko dan Spanyol. Hal serupa juga ditemukan di sebelah timur Jepang dan air laut Selat Madura di Jawa Timur. Sedangkan dalam pandangan agama, fenomena lautan tidak menyatu ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika air dicampur dengan air, maka keduanya akan menyatu dan bercampur. Namun di beberapa tempat ada dua lautan justru tidak menyatu. Nah, peristiwa ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dalam Islam, fenomena ini bisa
pahami sebagai tanda-tanda Allah pada alam semesta. Yang dimaksud dua lautan adalah lautan asin dan tawar. Yang asin mencangkup laut dan samudra, sementara yang tawar mencangkup berbagai sungai. Allah membatasi di antara keduanya dengan batas-batas yang telah diciptakan dengan kekuasaannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Nah, dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Nah, ayat tersebut menjelaskan makna dua lautan yang tak bertemu seperti di Selat Gibraltar yang memisahkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Juga Laut Timur Jepang terdapat batasan meskipun saling berdampingan. Nah, demikian penjelasan Al-Quran dan sains terkait fenomena dua lautan yang tak bertemu. Hal ini memperjelas hubungan harmoni antara sains dan agama, membantu memahami fenomena alam dengan cara mengintegralkan data ilmiah dan keyakinan keagamaan. Nah, strategi ini meningkatkan pemahaman tentang alam semesta, membangkitkan rasa syukur atas anugerah kehidupan, dan menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi dan memahami kompleksitas alam semesta. Inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.